Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aslahat dhamair wa naqqas sarair. Fahadal qalbal hair ila tariqi ulil basair. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin anqal alamina sarirah wa azkahum sirah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man sara ila nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan bahwasanya kelak di hari kiamat Allah akan mengajukan pertanyaan dan beradu argumen dengan 4 golongan manusia. Yang pertama, yahtajju 'alal aghniya'i bi Sulaiman alaihi salam. Allah akan bertanya kepada orang-orang yang kaya raya di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Fa idza qala al-ghina al-ghaniyu syaghalani an ibadatika. Apabila orang kaya berkata, kekayaan telah membuatku sibuk pada urusan dunia sehingga aku lalai beribadah kepadamu. Mendengar hal tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam takun agna min Sulaiman falam yamna'hu ginahu an ibadati. Engkau tidak lebih kaya dibandingkan Sulaiman, sedangkan kekayaan yang dimiliki Sulaiman tidak membuatnya lalai beribadah kepadaku. Hal ini menjadi tamparan keras bagi orang yang kaya raya tapi lupa beribadah, menjadi peringatan yang tegas bagi orang-orang yang gemar mengejar kehidupan dunia. Berapa banyak orang yang berpikir bagaimana caranya hidup enak di dunia, tapi lupa untuk memikirkan bagaimana cara untuk mati dengan husnul khotimah. Islam tidak pernah melarang seseorang untuk menjadi kaya raya, tapi Islam memberi rambu-rambu. Jika seseorang ingin mengumpulkan harta, maka hendaknya harta yang dicari melalui cara yang halal. Tidak lupa untuk bersedekah, bahkan jika memang punya kewajiban untuk membayar zakat mal, maka zakat malnya harus dikeluarkan. Jangan pelit, jangan medit, jangan bakhil, jangan sombong, apalagi sampai lupa untuk bersujud kepada Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Qur'an pada surah Al-Munafiqun ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu menjadikanmu lalai untuk mengingat Allah. Maka belajarlah dari kehidupan Nabi Sulaiman. Ambil pelajaran dari kehidupan Sayyidina Utsman ibn Affan dan Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Mereka semua adalah saudagar yang kaya raya. Justru dengan kekayaannya bukan menjauh dari Allah, tetapi malah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sebab harta yang mereka miliki. Jamaah Jumu'ah Masjid Jami At-Taqwa rahimakumullah. Golongan kedua yang ditanya oleh Allah adalah para pekerja di hadapan Nabi Yusuf alaihissalam. Para pekerja berkata, "Ya Rob, kuntu abdan
wariku mana'ani an ibadatika. Ya Allah, aku ini adalah seorang pesuruh, aku adalah seorang pelayan, dan pekerjaanku membuatku sulit mencari waktu untuk beribadah kepadamu. Fayaqulu lahu inna Yusufa lam yamna'hu rikuhu an ibadati. Allah pun menjawab dengan argumen, sesungguhnya Yusuf alaihissalam ketika menjadi pesuruh, ketika menjadi pelayan, pekerjaannya sama sekali tidak menghalanginya untuk beribadah kepadaku. Terkadang ketika kita bekerja, kita mendapat banyak tuntutan sehingga lupa akan kewajiban. Waktu istirahat di siang hari digunakan untuk makan. Tanpa sadar, sholat zuhur terlewatkan. Sore hari berjibaku dengan kemacetan. Asar pun kelupaan. Padahal Allah memberikan keleluasaan waktu untuk tetap bersujud sekalipun hanya 10 menit. Tidak salah jika kita bekerja mencari nafkah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amsa kalan min amali yadaihi amsa magfuron lahu." Barang siapa yang di waktu sore merasa lelah karena pekerjaan kedua tangannya mencari nafkah, maka di saat itu dosanya diampuni. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Lalu, golongan yang ketiga yang ditanya langsung oleh Allah di hari kiamat adalah para orang fakir miskin. Di hadapan Nabi Isa, para orang fakir miskin ini ditanya, kenapa kalian lalai untuk menyembahku? Fayaqulul fakir, inna hajati mana'atni an ibadatika. Ya Rob, sungguh karena banyaknya kebutuhan hidup yang harus aku penuhi telah menghalangiku untuk beribadah kepadamu. Lantas Allah pun membalas alasan orang fakir tersebut dengan tegas. Anta kunta ahwaju am Isa. Wa Isa lam yamna'ku faqruhu an ibadati. Mana yang lebih fakir? Mana yang lebih miskin? Dirimu atau Isa alaihissalam? Sedangkan Nabi Isa saja yang begitu fakir, kefakirannya sama sekali tidak menghalanginya untuk menyembahku. Dari golongan yang ketiga ini kita belajar, ternyata tidak hanya orang kaya saja yang dituntut akan hartanya, tapi orang fakir pun yang terlalu sibuk mengejar dunia akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan dari diri kita ini adalah kurang bersyukur. Hobi melihat kehidupan orang lain yang lebih tinggi sehingga kita lebih mengedepankan gengsi. Pinjam uang sana sini, tak sadar menyusahkan anak dan istri. Kefakiran yang diawali dengan kurangnya rasa syukur akhirnya terus-menerus mengejar dunia dengan alasan untuk bertahan hidup, padahal mata hatinya yang sudah tertutup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, golongan yang keempat adalah golongan orang-orang yang ditimpa penyakit. Ditanya oleh Allah di hadapan Nabi Ayub, kenapa kalian lupa untuk bersujud kepadaku? Orang yang sakit pun berkata, sungguh penyakitku ini membuatku sulit sujud kepadamu ya Rabb. Lantas Allah pun menjawab, maraduka kana asyaddu amaradu Ayyuba alaihissalam, falam yamna'hu maraduhu an ibadati. Mana yang lebih pedih, penyakit yang engkau derita atau penyakit Nabi Ayub yang dialaminya? Sedangkan Ayub alaihissalam dengan penyakitnya tetap beribadah kepadaku. Nabi Ayub tidak hanya ditimpa musibah berupa penyakit, tetapi juga perkebunannya habis terbakar, binatang ternak miliknya semuanya mati, anak-anaknya diwafatkan oleh Allah. Namun Ayub alaihissalam tetap menerima kehendak Allah dengan sabar. Ingat, penyakit apapun bukanlah sebuah aib, bukan sebuah kehinaan, bukan pula sebuah keburukan. Penyakit adalah salah satu nikmat bagi orang-orang yang sabar menerimanya. Bukankah kita tahu bahwa sabar dalam menghadapi penyakit adalah penggugur dosa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, menjadi kaya ataupun fakir, menjadi pesuruh ataupun ditimpa penyakit,
semua itu bukanlah menjadi alasan untuk lalai dan malas beribadah kepada Allah. Semoga kita senantiasa dianugerahi keistiqomahan dalam beribadah, bahkan makin hari makin taat untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa alamu annallaha amarakum bi amrin azim amarakum bis salati wassalami ala nabiyyihil karim faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sabbitna bil iman wasabbitna bil Islam wasabbitna bit tauhid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi